variabel Y mutu proses pembelajaran itu dengan atau pembelajaran jarak jauh itu dan ini ya, tetapi belum ada di antara penelitian itu yang meneliti menghubungkan dengan supervisi kepala madrasah. Nah ini berarti, maka ini yang menjadi kebaruan dari penelitian ini gitu. Misalnya gitu. Atau misalnya kepala madrasah itu banyak besar, umpamanya ya penelitian tentang kepala madrasah begitu itu sudah banyak. Kepemimpinan ya tadi ya, kepemimpinan kepala madrasah itu sudah banyak. Nah kebaruan jenengan apa? Saya mau meneliti kepemimpinan kepala madrasah perempuan. Nah itu berarti kebaruan. Itu kebaruannya PJJ Pak. Biasanya kan belum ada. PJJ banyak. Oh banyak cerita. Ini PJJ semua yang dikutip. Banyak. Perempuan sudah diangkat Pak Basuki ya. Oh iya. Nah misalnya begitu, jadi jenengan kok ditunjukkan di sini ya, apa kebaruan ini salah satu. Kalau memang tentang kepemimpinan kepala madrasah itu belum banyak di ini ya, silakan di situ kebaruannya gitu. Terus kerangka pikir. Nah kerangka pikir ini alurnya, orang ini ki, keliru ki. Kerangka pikir keliru mas. Kerangka pikir itu apa? Kerangka pikir itu mengurai kemungkinan hubungan antara, ngono mas. Jadi orang membuat grup pembelajaran daring bareng orang ngono. Iki mengurai. Kerangka berpikir itu mengurai ya logika pikir, logika apa? Pikir kemungkinan hubungannya antara X1 kepada Y, X2 kepada Y, dan X1 X2 kepada Y, Jadi mengurai tentang kemungkinan hubungan itu. Jadi PJJ ini piye kok bisa mempengaruhi, bagaimana PJJ bisa mempengaruhi mutu proses. Artinya bagus tidaknya PJJ juga akan menentukan mutu proses pembelajaran. Kan gitu kan? Terus kepemimpinan kepala madrasah itu bagaimana bisa mempengaruhi mutu proses pembelajaran. Karena salah satu kepemimpinan apa? Supervisi misalnya. Salah satu kepemimpinan yang, apakah betul bahwa kepemimpinan kepala madrasah itu yang menentukan mutu proses pembelajaran. Nah itu diurai mas. Terus bagaimana nanti kalau keduanya itu mempengaruhi mutu proses pembelajaran. Maka akhirnya begitu diperbaiki ya. Akhirnya munculnya ini benar ini. Jadi munculnya ini benar. Tapi ini pembelajaran jarak jauh. Ini sendiri dulu teman. Ini kesini dulu sendiri, ya toh. Nah, ini kesini dulu sendiri. Nah, ngono loh. Nah, jadi ini sendiri ke sini, ini sendiri ke sini, baru ini keduanya ke sini. Nah, gitu. Nah, sebelum digambar begini diurai tadi gitu kan. Jadi ini bagaimana pembelajaran jarak jauh ya yang terdiri dari ini bisa mempengaruhi mutu proses di sini berupa efektivitas pembelajaran dan seterusnya. Nah, di samping itu juga supervisi kepala madrasah yang berisi nanti mengait tentang ini bagaimana ini bisa mempengaruhi ya, mutu proses itu yang berbeda ini. Semakin bagus supervisi yang dilakukan, kemungkinannya semakin bagus kan di sini kan, dan sebaliknya gitu. Guru ini nak diawasi kepalanya ya terus leha-leha. Nah kan itu. Nah, ketika ini bersama-sama keduanya, ya bagaimana gitu. Yes, itu sebenarnya.
tambah iki ya. Terus hipotesisnya, iya sudah saya kira cukup ini. Kok itu panjang di sini? Ini apa uraian apa? Ya kalau nggak begitu perlu, jangan-jangan ini di uraian kerangka pikir harusnya. Coba nanti saya pakai gitu. Yes, ini hipotesis statistiknya sudah ya. Hipotesis itu dugaan, Pak ya? Dugaan yang akan terjadi. Simpulan dari apa? Simpulan dari hasil penelitian dan dari teori-teori itu. Simpulan sementara. Sementara ya. Dugaan. Ya, jadi sebelum melakukan penelitian dari teori-teori dan dari penelitian orang lain itu maka membuat simpulan. Nah, simpulan itu namanya hipotesis. Dokter dengan menanya apa mas yang dirasakan, rasanya kok begini-begini gitu. Nah, terus dokter membuat simpulan namanya diagnosis gitu loh. Diagnosis itu simpulan sementara. Diagnosis itu perkiraan. Jadi ketika dokter memberi obat itu memperkirakan kok berdasarkan cerita. Nah, taunya bahwa itu oh ternyata benar, berarti benar. Tak suruh makan kenyang tolak kan gitu. Jadi, Kalau belum pasiennya belum bercerita kok dokternya udah tahu duluan itu orang iya, dan dokter salah kalau menanyakan sakitnya apa mas. Lu aku rene iki arep dokter. Ngerti ya sampeyan Pak Dokter. berarti yang ditanyakan tuh gejalanya, Pak. Iya, sing dirasakan piye Mas? Lagi bener. Rasane piye? Sakit apa? Nek orang makan telung dino piye ngelih. Gitu. Nek sakit apa Mas? Wah, aku iki rene malah harus obat Pak Dokter. Malah takoni sakit opo. Kulo mboten sekolah kedokteran. Nah, itu namanya diagnosis kalau ini dokter. Itu simpulan sementara. Mula aja yakin-yakin betul karena itu perkiraan gitu. Oh, berarti tak coba obat iki. Itu perkiraan. Perkiraannya dokter, ikhtiare pasiennya ngono ta. Terus nah, saya cek di aja. Wah, kayak meniti orang saya berteori ini Mas. Ora usah ya Mas, di pangkasnya itu. Ora usah berteori variabel adalah sudah perlu. Di dalam ini yang penting mana Mas? Iki apa iki? Maksudnya arep sampe nih, yo jangan sekian lah. Sampelnya dari 87. Dari 19. Lah ya mau jadi 87 mau ide. Yus, bukan kebanyakan kesedikitan. Harus lebih dari 100. Makanya ini rumusnya itu yang digoleki sing. Biasanya kan gitu Mas. Jadi gini loh. Tapi aja kurang dari 100. Aja. Iki ora ono separo kok. Iki rumus apa kok iso ngene ya? Biasanya kan rumus Slovene. Kok ngene ya, Mas? Persentasenya coba dicek kembali ya. Iki piye? Gurune 25. Terus Slovene 87 masih piye? Dari seluruh tadi Pak. Ampun. Ketok keliru. Biasanya ngene lho. Biasanya kan Slovene itu lebih dari 50% Mas dirasakan. Biasanya di atas 70%-an ya Slovene. Coba jenengan sing anu pengaruh jenengan Bu Wira Bu. Jenengan anu Ibu. Nggih. Sing kuantitatif coba dicek. B. Model anu ini apa? Coba jenengan berdua ngecek satu-satu. Kelompoknya Pak Mustafa kan wis ujianan iki. Apa ya bimbingan apa tesis ya Resan? Ini sudah proposal. proposalnya sudah.
Mulai iki jenengan aja susu. Mau kapan melayu rene? Jenengan belum sempat cek juga ya? Belum. Baru judul sudah. Oh. Ya berarti kok berdua sekarang. Tinggal Pak Sudarto Ibu-ibu kita. kan sudah. Pak Sudarto. Yang Oh, Pak belum. Dartonya belum? Iya. Jenengan? Sudah kirim ke email tapi belum. Lho kok wis ana tanda tangan iki? Itu yang kemarin kan judul ini Pak. yang Terus ngajukan judul suruh ke Mas Wisnu kita. Dikasih tanda Kita- tangan. Digital. Kita kirim ke Mas Wisnu. kita kirim ke Mas Wisnu. Dia ada ya. Muga-muga ora anu ya, ora suwe Pak. Amin. Pripun, Bu? Kalau saya Nah. ini sampel itu menurut Populasinya jumlahnya jumlahnya saya 292 Pak. 292. 292. Terus saya Sampelnya? ambil sampelnya itu 169. 2. 292 169. Kuwi ana swara luwe. Lebih Pak. Ini kalau dihitung berarti 292. 292 dibagi berapa? Jenengan piro, Bu? Populasinya 250, Hah? kemudian untuk sampelnya 151. 151. Rumusnya itu dari jumlah yang ada, guru total ada, Ah, ah, dibagi jumlah keseluruhan, Hah? dikalikan ini. Apa namanya? Kalau ini 195 dibagi apa? 195 nanti Dibagi di rumusnya? N itu sampel ya. G. N kecil sampel. N besar jumlah populasi. Berarti N piye rumusnya? N besar dibagi 1 plus NE kuadrat. Heeh. NE kuadrat ini presisi ditetapkan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Maksudnya piro ki? N Jadi kalau NE kuadrat itu piro? NE kuadrat ini adalah sudah rumus Pak 0,05 kuadrat. Jadi jumlah totalnya dibagi 1 plus jumlah total dikalikan 0,05 kuadrat. Tapi maksudnya sing jenengan langgar kuwi jumlah lebih kecil dari 100 kilo maksudnya. Nah, ngono lho. Jenengan berapa jumlahnya Pak? 195. Coba Bu. 195. Terus ini Jenengan upayakan dari sini ini bisa mendapatkan 100 luwih ngono maksudnya. Nah, gitu. Ya mungkin bener hitungannya menurut ini sudah benar, tapi terus jenengan menyalahi kaidah minimal 100 itu ngono lho maksudnya. Sing disalahi. Masalah ngitung enak kok. Orang masalah ngitung. Karena jumlah ini kecil ngono lho maksudnya. Iki ngitungnya katakanlah wis bener. Iki oke wis bener, tapi jenengan menyalahi kaidah kurang dari 100 ngono maksudnya. Sampelnya paling sedikit 100. Melanggar fikih, Mas. 131 Pak kalau dihitung. Oke. Nah, harusnya begitu. Keliru berarti. Ini kan 195 coba. dibagi. Hmm. Terus 1 plus terus ini jumlah 195 kalikan 0,05 kuadrat. Coba 195. Plus 19 kurung buka dulu. Kurung buka. Saya percaya kan 1 plus 131. kurung buka. 1 plus kurung lah 195 kali 0,05 kuadrat. Kuadratnya Iya. di 0,05. Coba dihitung saiki. Beda itu. Tapi seandainya iki betul. Tapi seandainya iki pun wis bener ya toh. Seandainya iki wis bener. Dari perhitungan iki ora apa-apa, tapi jenengan menyalahi kaidah 87 yang di bawah 100 itu ngono lho Mas. Nah, berarti jenengan menyalahi fikih penelitian. Gimana ya? Ini mau belen sini. Karena ini salah itu berarti tidak benar itu. Jadi fikih penelitiannya orang dilanggar ya. Tidak sengaja melanggar. Sing salah memasukkan ke rumus. Ya gitu ya, dicek ya Mas, dihitung lagi nanti.
Nek menurut perhitungan Bu Anu tadi 131. butuh tinggi nih. Iya. Nah, 131. titik 131 ya sampai itu sama. Tidak melanggar. Fikih penelitian nih, bukan fikih sosial. Bikin penelitian. Ya kita kan tetap perlu melu antuk kaidah itu Mas. Oh, awake dhewe urip ning RT ya fikih RT kan ora. Kaidah yang di RT itu. Terus saya hanya ingin menegaskan, kok disimpel-simpel ya. Saya hanya ingin menegaskan definisi operasional variabel di mana coba? Buka deh. Ono apa? Ketika membahas variabel penelitian, subjudul variabel penelitian. Variabel penelitian. Masuk nih metodologi. Itu ya apa sih diungkapkan?